Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum kita melaksanakan ulangan harian, di sini Teteh akan mereview kembali materi bab 2 tentang hudud dan hikmahnya. Hudud merupakan jamak dari kata had, yang berarti pencegahan atau al-man'u, pembatas antara dua hal. Dalam kaidah fikih, hudud yaitu al-hadu fi asli syai'in hajaza baina syai'aini. Had makna asalnya adalah sesuatu yang membatasi dua hal. Nah, kalau dalam istilah fikih, hudud itu adalah hukuman-hukuman pencegahan tertentu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam kategori hudud ini? Yang pertama ada zina, yang kedua ada qadzaf, yang ketiga ada minuman keras, yang keempat ada mencuri, dan yang terakhir yaitu merampok. Zina yaitu persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh ikatan pernikahan yang sah. Hukumnya adalah haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabul zina innahu kana fahisata wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Nah, dasar penetapan hukum zina. Apa nih dasarnya? Yang pertama, ada 4 orang saksi laki-laki yang adil, yang kesaksian mereka harus sama dalam segi tempat, waktu, pelaku, dan cara melakukannya. Nah, kemudian ada macam-macam zina. Zina itu terbagi dua, ada zina muhson dan ghair muhson. Zina muhson yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah atau pernah menikah dan akan dihukumi had. Apa hadnya? Yaitu dirajam, dilempar batu sampai dengan meninggal. Nah, yang kedua, zina ghair muhson atau zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah, yaitu masih gadis dan perjaka. Hukumannya dicambuk sebanyak 100 kali. Nah, yang terakhir ada hikmah diharamkannya zina. Yang pertama, memelihara dan menjaga keturunan dengan baik. Yang kedua, menjaga harga diri dari kehormatan manusia. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga. Dan yang terakhir, memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Yang kedua yaitu qadzaf. Qadzaf menurut bahasa yaitu melempar dengan menggunakan batu atau sejenisnya. Secara istilah, qadzaf adalah penisbatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain kepada perbuatan zina. Hukumnya jelas, ini haram. Allah menjelaskan dalam Quran surat An-Nur ayat 23 yang artinya, sungguh orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang sangat besar. Had qadzaf. Hukum bagi pelaku qadzaf adalah cambuk sebanyak 80 kali bagi orang yang merdeka dan cambuk sebanyak 40 kali bagi budak, karena hukuman budak setengah dari hukuman orang yang merdeka. Syarat-syarat berlakunya had qadzaf. Yang pertama, tertuduh berzinah adalah muhson. Yang kedua, penuduh baligh dan berakal. Yang ketiga, tuduhan berzina benar-benar sesuai aturan syara. Gugurnya had qadzaf. Yang pertama, penuduh dapat menghadirkan 4 orang saksi laki-laki adil bahwa tertuduh benar-benar telah berzina. Yang kedua, li'an,
sumpah seorang suami atas nama Allah sebanyak 4 kali jika suami menuduh istri berzina sedang dirinya tidak mampu menghadirkan 4 orang saksi. Dan yang terakhir, tertuduh memaafkan. Hikmah diharamkannya qazaf. Yang pertama, menjaga kehormatan diri seseorang di mata masyarakat. Yang kedua, agar seseorang tidak begitu mudah melakukan kebohongan dengan cara menuduh orang lain berbuat zina. Yang ketiga, agar si penuduh merasa jera dan sadar dari perbuatan yang tidak terpuji. Yang selanjutnya, menjaga keharmonisan pergaulan antar sesama anggota masyarakat. Dan yang terakhir, mewujudkan keadilan di kalangan masyarakat berdasarkan hukum yang benar. Yang ketiga yaitu minuman keras atau khamar. Secara bahasa, khamar mempunyai arti penutup akal, sedangkan menurut istilah, khamar adalah segala jenis minuman atau selainnya yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Hukum minuman keras. Meminum minuman khamar atau minuman keras termasuk salah satu dosa besar yang diharamkan oleh agama. Dalam ketentuan Islam sendiri disebutkan bahwa barang siapa yang meminum khamar atau minuman keras akan dihukumi had sebanyak 40 kali. Kemudian ada had meminum khamar. Sebagaimana ulama telah bersepakat bahwa khamar itu hukumnya haram. Dan peminumnya akan dihukumi had, baik yang mengonsumsinya sedikit atau banyak. Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah pukulan bagi peminum khamar. Jumhur ulama atau mayoritas ulama diantaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa jumlah pukulan dalam had meminum khamar adalah 80 kali. Alasannya, pada zaman Umar bin Khattab pernah bermusyawarah untuk menetapkan seringan-ringannya hukuman had. Kemudian mereka bersepakat bahwa jumlah minimal had adalah pukulan sebanyak 80 kali. Dari kesepakatan inilah selanjutnya Umar menetapkan bahwa had bagi peminum khamar adalah cambuk sebanyak 80 kali. Imam Syafi'i, Abu Dawud, dan ulama Zahiriyah berpendapat bahwa jumlah had minum khamar adalah 40 kali cambuk. Tetapi imam atau hakim boleh menambahkan sampai 80. Tambahan 40 kali merupakan takjir yang merupakan hak imam. Alat pukul yang digunakan untuk menghukum peminum khamar bisa berupa sepotong kayu, sendal, sepatu, tongkat, dan lain sebagainya. Kemudian, hikmah diharamkannya khamar. Yang pertama, masyarakat terhindar dari kejahatan seseorang yang diakibatkan minuman khamar. Yang kedua, menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh pengaruh minuman khamar. Yang ketiga, masyarakat terhindar dari siksa kebencian dan permusuhan yang diakibatkan oleh pengaruh khamar. Yang keempat, menjaga hati agar tetap bersih dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu mencuri. Mencuri adalah mengambil harta atau selainnya secara sembunyi-sembunyi. Adapun pengertian lain, pencuri adalah mukallaf yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi jika harta tersebut mencapai 1 nisab. Kemudian ada syarat-syarat di mana pencuri dapat dikenakan had pencuri. Yang pertama, pelaku pencurian adalah mukallaf. Yang kedua, barang yang dicuri adalah milik orang lain. Yang ketiga, pencurian dilakukan dengan cara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Yang keempat, barang yang dicuri disimpan di tempat penyimpanan. Yang kelima,
pencuri tidak memiliki andil kepemilikan terhadap barang yang dicuri, dan yang terakhir, barang yang dicuri mencapai jumlah nisab. Pembuktian praktik pencurian. Yang pertama, kesaksian dari 2 orang saksi yang adil dan merdeka. Yang kedua, pengakuan dari pelaku pencurian itu sendiri. Dan yang ketiga, sumpah dari penuduh. Had mencuri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38. Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallahi wallahu azizun hakim. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38. Kemudian Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat had pencuri mengikuti urutan. Di antaranya, potong tangan kanan jika pencurian baru dilakukan pertama kali. Potong kaki kiri jika pencurian dilakukan untuk kedua kali. Potong tangan kiri jika pencurian dilakukan untuk ketiga kali. Dan potong kaki kanan jika pencurian dilakukan keempat kali. Jadi sistemnya menyilang. Kalau tangannya dipotong, maka pencurian kedua berarti kakinya yang dipotong. Nah, jika pencurian dilakukan untuk kelima kalinya, maka hukum bagi pencuri adalah ta'zir dan ia dipenjarakan hingga bertaubat. Nisab atau kadar barang yang dicuri. Para ulama berbeda pendapat terkait nisab atau kadar minimal barang yang dicuri. Menurut mazhab Hanafi, nisab barang yang dicuri adalah 10 dirham. Sedangkan menurut jumhur ulama, nisab barang curian adalah 1/4 dinar emas atau 3 dirham perak. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari menyatakan yang artinya tangan dipotong pada pencurian 1/4 dinar. Nah, ini merupakan dasar yang diambil oleh jumhur ulama. Kemudian pencuri yang dimaafkan. Ulama bersepakat bahwa pemilik barang yang dicuri dapat memaafkan pencurinya sehingga pencuri bebas dari hukuman had sebelum perkaranya sampai kepada pengadilan. Karena had pencuri merupakan hak hamba, hak pemilik barang yang dicuri. Hikmah had bagi pencuri. Yang pertama, seseorang tidak akan dengan mudah mengambil harta orang lain karena menimbulkan efek ganda. Yang pertama, malu, dan yang kedua, mereka mendapatkan hukuman had hadnya. Yang kemudian seseorang akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi hak milik seseorang. Yang ketiga, menghindarkan manusia dari sifat malas. Dan yang terakhir, membuat jera pencuri hingga dirinya terdorong untuk mencari rizki yang halal. Perampok, penyamun, dan perompak. Perampok, menyamun, dan merompak adalah istilah yang digunakan untuk pengertian mengambil harta orang lain dengan menggunakan cara kekerasan atau mengancam pemilik harta dengan senjata dan terkadang disertai dengan ancaman bahkan pembunuhan. Elemen-elemen merampok, penyamun, dan perompak. Elemen-elemen yang mendukung hal itu dikatakan perampok, penyamun, dan perompak adalah melakukan penyerangan dan penghadangan terhadap orang yang lewat di jalan untuk mengambil dan merampas hartanya dengan cara kekerasan dan paksaan dalam bentuk yang menyebabkan korban terhalang jalannya dan tidak bisa meneruskan perjalanannya.
Dalam istilah fikih, kajian fikih, praktek merampok, menyamun, dan meropak masuk dalam pembahasan hirabah atau qat'u thoriq, yaitu penghadangan di jalan. Hukum merampok, menyamun, dan merompak. Seperti yang kita ketahui, merampok, menyamun, dan merompak merupakan kejahatan yang bersifat mengancam harta dan jiwa. Kala seseorang merampas harta orang lain, dosanya bisa lebih besar dari dosa sang pencuri, karena dalam praktek perampasan harta terdapat unsur kekerasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walahum fil akhirati adzabun azim." Dan di akhirat, mereka, para penyamun, mendapat azab yang besar. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 33. Had perampok, penyamun, dan perompak. Nah, dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 33 dijelaskan, yang artinya, sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh dan disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik secara silang, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya, dan demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. Kemudian para mayoritas ulama menyimpulkan dari Quran Surat Al-Ma'idah tersebut, had perampok yang disimpulkan mayoritas ulama, yang pertama, jika seseorang tidak merampas harta orang lain dan tidak juga membunuhnya, semisal dia ingin menakut-nakuti atau kala ia akan melancarkan aksinya, dia tertangkap lebih dulu. Dalam keadaan seperti ini, dia dijatuhi hukuman had dengan dipenjarakan atau diasingkan keluar wilayahnya. Yang kedua, jika seseorang merampas harta orang lain dan tidak membunuhnya, maka hadnya adalah dihukum potong tangan dan kaki secara menyilang. Yang ketiga, jika seseorang tidak sempat merampas hartanya, akan tetapi ia membunuhnya, maka hadnya dihukum mati. Dan yang terakhir, jika seseorang merampas harta orang lain dan membunuhnya, maka hadnya adalah dihukum mati kemudian disalib. Perampok, penyamun, dan perompak yang bertaubat. Taubatnya seseorang yang merampok, menyamun, dan merompak setelah tertangkap tidak dapat mengubah sedikit pun ketentuan hukum yang ada padanya. Namun, jika mereka bertaubat sebelum tertangkap, semisal menyerahkan diri dan menyatakan taubatnya, mereka sadar, maka gugurlah hadnya atau hukumannya. Hal ini didasarkan pada firman Allah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 33, yang artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak. Selamat mengerjakan ulangan. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.